Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Sekarang tuh tahap interview di PT Ridal Sejahtera. Tolong perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena lolos pada tahap-tahap sebelumnya dan bisa sampai tahap interview ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Pimandiana, biasa dipanggil Sarah. Saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Indonesia Membangun, dengan fokus pada manajemen sumber daya manusia. Selama saya kuliah, saya aktif berorganisasi dan menjabat sebagai sekretaris selama 2 periode. Saya memiliki keahlian dalam bidang komunikasi, adaptasi, dan pengelolaan data. Saya juga senang bersosialisasi yang menurut saya sangat relevan dengan posisi staf human capital yang saya lamar. Oke, menarik sekali. Boleh saya tahu motivasi melamar kerja di sini? Saya melamar bekerja di posisi ini karena saya melihat bahwa perusahaan ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam bidang sumber daya manusia. Selain itu, menurut saya ini juga relevan dengan pengalaman saya sebelumnya berkuliah di manajemen dan berfokus pada sumber daya manusia. Dan juga saya ingin berkontribusi penuh keahlian saya untuk perusahaan ini demi melanjutkan karir saya ke depannya. Oke, apakah Anda mempunyai pengalaman bekerja atau kegiatan saat ini? Boleh. Iya, sebelumnya saya pernah bekerja sebagai surveyor selama kurang lebih 1 tahun. Dalam bidang itu, saya berfokus pada pengolahan data dan mengambil informasi secara langsung melalui wawancara bersama warga dari semua kalangan begitu. Saya terlatih untuk mengambil informasi dan mengolah data, ya seperti itu. Oke, itu ya pengalaman bekerjanya. Kalau kegiatan saat ini? Untuk kegiatan saat ini, saya masih berfokus pada diri sendiri, yaitu sering menghadiri seminar ataupun webinar online. Oke. Prestasi yang pernah diraih itu seperti apa? Prestasi yang pernah saya raih adalah saya lulus S1 dengan predikat cum laude. Itu menurut saya prestasi yang sudah sangat membanggakan. Belum lagi tadi kan saya bilang saya berorganisasi. Menurut saya itu lumayan challenging karena harus membagi waktu antara organisasi dan akademik yang merupakan fokus utama saya begitu. Dan saya rasa ini cukup membanggakan. Akademik diraih dan organisasi pun saya bisa menjalankan. Baik, coba sebutkan 3 kekuatan dan 3 kelemahan pada diri Anda. Untuk 3 kekuatan, saya lebih percaya diri pada pertama kemampuan komunikasi, karena sebelumnya saya sudah bekerja sebagai surveyor. Hal ini membuat saya terlatih dalam berkomunikasi dengan banyak responden maupun saya harus komunikasi dengan tim kerja saya di lapangan. Itu juga saya belum lagi harus menggali informasi secara efektif selama proses survei. Yang kedua adalah analisis data. Dari data yang saya ambil, saya harus bisa menganalisis tersebut dengan akurat dan tidak miss gitu dari apa yang ditanyakan responden dan data yang harus saya laporkan. Tapi ini saya sudah berpengalaman cukup lama, jadi saya yakin saya bisa melakukannya. Yang terakhir, saya cukup percaya diri dengan manajemen waktu saya. Tadi karena saya sudah bilang saya sempat berorganisasi selama saya berkuliah. Menurut saya itu sudah menjadi manajemen waktu yang cukup bisa dan sukses gitu. Selanjutnya juga untuk surveyor, karena harus mengejar target sesuai waktu, jadi saya yakin saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Untuk 3 kelemahan saya, yang pertama saya kurang spontan. Saya tidak bisa langsung bertindak begitu saja. Jadi solusinya saya selalu melibatkan tim saya selalu mengajak ngobrol mereka solusi apa yang kita butuhkan. Selanjutnya saya tidak bisa bekerja dengan multitasking. Saya cenderung lebih bekerja fokus untuk satu kerjaan lalu mengerjakan pekerjaan yang lain. Jika ada hal mendesak yang memerlukan saya untuk multitasking, saya menggunakan aplikasi manajemen untuk pekerjaan. Terus saya memprioritaskan pekerjaan mana yang lebih penting menurut saya. Begitu sih. Kalau masalah yang pernah kamu hadapi itu kan kamu sudah berpengalaman kerja dan berorganisasi, pasti ada masalah-masalah yang timbul. Apa sih kamu bisa mengatasi solusi tersebut? Untuk masalah, saya sangat meng-highlight masalah ini karena ini sangat membekas bagi saya. Saya waktu itu bekerja sebagai surveyor dan pernah merasa stres dan kewalahan karena terlalu overwork.
surveyor itu kan harus mengejar target dan lain sebagainya gitu. Jadi itu membuat saya terlalu tertekan. Nah dari situ saya mulai bertanya pada diri sendiri apa yang harus saya lakukan, dan ternyata saya perlu membatasi diri. Jadi saya harus bekerja sesuai kemampuan saya dan tidak terlalu memaksakan. Bila emang tidak bisa, tidak usah memaksakan begitu. Baik, mengenai pertanyaan selanjutnya, perubahan apa sih yang pernah kamu lakukan gitu? Sebelumnya, untuk sekretaris, kinerjanya dari mulai notulensi dan berkas-berkas disimpan pada Google Dokumen, dan menurut saya itu tidak efektif karena setiap orang harus membuka dokumennya satu-satu. Jadi saya melakukan perubahan dari Google Dokumen ke Google Spreadsheet. Jadi dari satu file bisa mengakses semua, ada sheet-sheet yang lain, begitu sih. Oke, rencana kedepannya apa kalau boleh tahu? Untuk rencana kedepannya, saya lebih memperdalam di bidang human capital, karena sebelumnya saya emang sudah belajar pada sumber daya manusia, tapi saya ingin lebih mengembangkan lagi di human capitalnya seperti perekrutan dan pengembangan karyawan. Oke, ini kan bekerja pasti ada gaji ya. Apa sih gaji yang kamu harapkan dan fasilitas apa yang diharapkan untuk kamu bekerja di PT Rida Sejahtera ini? Untuk gaji sendiri, saya sudah riset untuk pekerjaan di bidang human capital ini berkisar antara 4 sampai 5 juta. Namun perusahaan bisa melihat dari kinerja saya nanti bagaimana, dan itu bisa didiskusikan lagi. Untuk terkait fasilitas, mungkin fasilitas pada umumnya seperti ada tunjangan kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Seperti itu. Baik, pertanyaan dari saya cukup segitu saja. Nanti apabila ada panggilan lebih lanjut, saya akan hubungi Anda kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih.